Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mata kuliah metode penelitian tentang perancangan web sistem absensi yang beranggotakan kelompok saya Nehemia Gabriel Alphonse, Saya Antimistika Hulu. Saya Fadil Muhammad. Saya Agung Duyono. Saya Tarsman Bonor Alexander Manaro. ada latar belakang dalam era digitalisasi yang semakin maju, kebutuhan untuk mengotomatisasi berbagai proses bisnis menjadi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Salah satu aspek yang krusial dalam pengelolaan sumber daya manusia adalah sistem absensi karyawan. Sistem absensi yang baik tidak hanya mencatat kehadiran karyawan, tapi juga menyediakan data yang akurat dan real time yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan manajemen. Nah, kekurangan dari sistem absensi manual, satu, ketidakakuratan data. Karyawan mungkin lupa atau salah mencatat waktu kehadiran dan proses manual rentan terhadap kesalahan input data. Dua, efisiensi waktu. Proses pencatatan dan perekapan data secara manual memakan banyak waktu, baik bagi karyawan maupun HR. Tiga, penyimpanan dan pencarian data. Lembar absensi fisik membutuhkan ruang penyimpanan yang besar dan proses pencarian data historis menjadi sulit dan memakan waktu. Empat, transparansi dan keamanan. Data absensi manual kurang transparan dan rentan terhadap manipulasi, serta tidak memiliki lapisan keamanan yang memadai untuk melindungi informasi sensitif. Dan keuntungan dari aplikasi absensi karyawan berbasis web adalah satu, akurasi dan kecepatan. Otomatis pencatatan waktu masuk dan keluar mengurangi kesalahan dan mempercepat proses pengelolaan data. Kedua, kemudahan akses. Karyawan dapat mencatat kehadiran mereka dari berbagai perangkat yang terhubung ke internet, seperti komputer, tablet, atau smartphone. Yang ketiga, pengelolaan data yang efisien. Data disimpan secara digital, memudahkan pencarian dan analisis, serta mengurangi kebutuhan ruang penyimpanan fisik. 4. Transparansi dan keamanan. Sistem web dapat dilengkapi dengan autentikasi, penggunaan dan enkripsi data untuk memastikan keamanan dan integritas informasi absensi. Ya, selanjutnya akan dilanjuti oleh Saudara Yanti. Baik, saya akan melanjutkan mengenai analisa kebutuhan sistem. 1. PHP. PHP adalah salah satu bahasa pemrograman server-side yang paling populer untuk pengembangan aplikasi web. PHP dikenal karena kemudahannya dalam mengembangkan aplikasi web dinamis dan interaktif. Namun, untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam pengembangan aplikasi, banyak pengembang menggunakan framework. Salah satu framework PHP yang terkenal adalah CodeIgniter. Kedua yaitu XAMPP. XAMPP adalah sebuah paket kumpulan software yang terdiri dari Apache, MySQL, PHPMyAdmin, PHP, Perl, FreeType, dan lain-lain. XAMPP berfungsi untuk memudahkan instalasi lingkungan PHP, di mana biasanya lingkungan pengembangan web memerlukan PHP, Apache, MySQL, dan PHPMyAdmin, serta software-software yang terkait dengan pengembangan web. Ketiga, MySQL. MySQL merupakan sebuah perangkat lunak atau software sistem manajemen basis data SQL atau DBMS multi-thread dan multi-user. MySQL sebenarnya merupakan turunan dari salah satu konsep utama dalam database untuk pemilihan atau seleksi dan pemasukan data yang memungkinkan pengoperasian data dikerjakan secara mudah dan otomatis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Aris. Oke, untuk selanjutnya analisa perangkat lunak. Nomor 1, rancangan antarmuka. Pertama, login. Login digunakan untuk mengakses absensi pegawai dan menggunakan nomor unik. Di sini kami menggunakan nick dan password. Untuk tampilan login seperti ini. Setelah login ada dashboard. Dashboard atau halaman utama dari aplikasi web absensi. Tampilan dashboard seperti ini. Bagian C, registrasi pegawai. Registrasi pegawai digunakan untuk menambahkan data pegawai baru yang baru akan bergabung dengan perusahaan.
Seterusnya absensi. Absensi atau kartu jam hadir adalah dokumen yang mencatat jam hadir dari karyawan di perusahaan. Untuk tampilan absensinya seperti ini, jadi karyawan tinggal mengklik absen untuk melakukan absensi. Dan bagiannya yaitu data pegawai atau karyawan. Data pegawai digunakan untuk melihat detail dan data pegawai, riwayat kerja, dan histori pegawai. Untuk tampilan data pegawai di sini seperti tampilan yang di gambar. Saya akan menjelaskan Selanjutnya. struktur navigasi, di mana di dalam struktur navigasi terdapat tabel login. Di dalam tabel login terdapat dua tabel lagi, yaitu tabel admin dan tabel karyawan. Di dalam tabel admin terdapat subtabel, yaitu login, dashboard, lalu ada tabel data karyawan, di dalamnya ada tabel input, selanjutnya tabel pengaturan waktu, di dalamnya ada absensi karyawan, dan yang terakhir adalah ekspor data karyawan. Selanjutnya di dalam tabel karyawan terdapat tabel out, tabel dashboard, dan juga tabel riwayat absen. Rancangan basis data, ERD, LRS, dan spesifikasi file. Di dalam ERD atau Entity Relational Structure, di dalam web ini terdapat 4 tabel penting, yaitu login, admin, absensi, dan registrasi karyawan. Di dalam tabel login nanti user maupun admin akan memasukkan nick dan password. Lalu ketika sudah teridentifikasi admin atau password, di dalam admin juga admin melakukan input, yaitu nick beserta passwordnya. Selanjutnya jika user yang masuk nanti akan masuk ke tabel absensi, yaitu di dalam tabel absensi terdapat sub tabel, yaitu masuk, lalu ada izin, dan juga sakit, lalu bisa melakukan logout. Jika dia tidak memiliki akun, ada tabel registrasi karyawan, yaitu di dalamnya terdapat beberapa subtabel, terdiri dari nama, posisi, umur, tanggal masuk, salary, email, handphone, nick, dan password. Lalu B, yaitu logical relational structure. Terdapat 3 tabel di dalam RLS ini, yaitu tabel karyawan, absensi, dan admin. Di dalam tabel karyawan terdapat beberapa sub tabel, yaitu nick, nama, posisi, umur, tanggal masuk, salary, email, handphone, dan password, yang mana nick sebagai primary key-nya. Lalu ada tabel absensi, di dalamnya ada tabel masuk, izin, sakit, dan nick. Lalu ada foreign key-nya, yaitu nick yang terhubung dengan karyawan. Dan yang terakhir ada tabel admin, terdiri dari nick, password, dan roles. Selanjutnya presentasi akan dilakukan oleh Gung. Oke, baik. Untuk spesifikasi file table absensi ada 5 elemen data. Yang pertama ID absensi, akronim ID absensi, tipenya teks, panjangnya 10, keterangannya primary key. Untuk yang kedua ada nomor induk karyawan, akronimnya NIC, tipenya teks, panjangnya 10, keterangannya 0. Untuk yang ketiga ada nama, akronimnya nama, tipenya teks, panjangnya 255, keterangannya 0. Untuk yang keempat ada waktu absensi, akronimnya waktu garis bawah absen, tipenya time, panjangnya 20, keterangannya 0. Untuk yang kelima ada tanggal, akronimnya tanggal, tipenya date, panjangnya 0, keterangannya 0. Untuk yang D, spesifikasi file table pegawai, ada 10 data elemen. Yang pertama nomor induk karyawan, akronimnya NIC, tipenya teks, panjangnya 10, keterangannya 0. Untuk yang kedua ada nama karyawan, akronimnya nama, tipenya teks, panjangnya 10, keterangannya 0. Untuk yang ketiga ada position, akronimnya position, tipenya teks, panjangnya 255, keterangannya 0. Untuk yang keempat ada start date, akronimnya start date, tipenya date, panjangnya 0, keterangannya 0. Untuk yang kelima ada salary, akronimnya salary, tipenya num, panjangnya 0, keterangannya 0. Untuk yang keenam email, akronimnya email, tipenya teks, panjangnya 255, keterangannya 0. Untuk yang ketujuh ada handphone, akronimnya handphone, tipenya date, panjangnya 0, keterangannya 0. Untuk yang ke-8 ada password, akronimnya password, tipenya MD5, panjangnya 4, keterangannya 0.
Untuk yang 10 atau 9 elemen data namanya foto, akronimnya foto, tipenya teks, panjangnya 100, keterangannya 0. Untuk yang E, specify table admin, ada 3 elemen data. Yang pertama user ID, akronimnya user ID, tipenya teks, panjangnya 50, keterangannya 0. Untuk yang kedua ada password ID, akronimnya pass, tipenya teks, panjangnya 50, keterangannya 0. Untuk yang ketiga ada level user, akronimnya level garis bawah user, tipenya integer, panjangnya 0, keterangannya 0. Baik, untuk slide selanjutnya ada kesimpulan. Dengan dibangunnya aplikasi absensi pegawai ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu ada 3. Yang pertama, dengan dibangunnya aplikasi absensi pegawai dapat mempercepat pegawai dalam melakukan absensi pegawai atau karyawan yang ada. Yang kedua, dengan membangunnya aplikasi absensi pegawai dapat mempermudah pengelolaan informasi pegawai bagi bagian kepegawaian. Yang ketiga ada sistem informasi absensi ini dapat dengan mudah digunakan dan dipelajari oleh pegawai. Dan selanjutnya terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.